charge of me. Freaky girl under the sheets. She love when things start going down. I know you got me, baby. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Meli. Salam kenal. Nah, di video kali ini aku ingin bercerita gitu. Tapi sebelum aku bercerita, aku ingin bertanya dulu gitu. Terlebih dahulu, apakah kalian juga ada gak sih titik terendah dalam hidup yang mungkin kalian jatuh dan kalian bangkit lagi gitu? Mungkin nggak hanya satu cerita gitu, tapi ada beberapa cerita. Tapi apakah ada satu yang benar-benar teringat sekali dan benar-benar mengubah kehidupan kalian, dan bagaimana gitu cara kalian bangkit dari keterpurukan atau titik terendah kalian? Nah, di sini aku ingin bercerita, sebenarnya agak berat ya, tapi ingin meng-share aja gitu. Apakah bagian mana gitu, di bagian mana dalam hidupku yang merupakan titik terendah bagiku, dan bagaimana sekarang alhamdulillah aku sudah berdamai dan Allah juga sudah merubah gitu, bahwa aku percaya badai yang datang pasti akan reda. Jadi nggak mungkin akan terus-terusan kita bersedih, kita terpuruk gitu. Nah, ada satu hal yang dimana itu merupakan titik terendah aku, yaitu saat ibuku didiagnosa kanker. Sejujurnya bukan hanya dirinya yang berasa terkena geledek di siang bolong, tapi diriku dan keluarga inti, yaitu aku dan kakak serta keluarga besar dari ibuku, karena ibuku 10 bersaudara dan alhamdulillah erat dekat persaudaraannya, jadi ya itu lumayan kabar buruk gitu. Sebenarnya ibuku adalah orang yang menjaga pola makan, selalu tidur teratur, kemudian pokoknya orang yang sehat gitu. Namun ternyata Allah menakdirkan penyakit untuk dirinya. Nah, di situ sebelum ketahuan bahwa kankernya ganas, pertama diketemukan bahwa ada benjolan di lehernya. Kemudian karena penasaran lagi, di check up lagi seluruh tubuhnya dan ada benjolan di payudara sebelah kiri. Kemudian pertama kan karena mungkin yang lebih terlihat awal itu yang diobati di leher, tapi di leher sendiri alhamdulillah itu jinak. Jadi mulai dari di situ aku lumayan, mungkin karena aku udah capek ya, bukannya capek nemenin, tapi capek fisik dan capek pikiran juga, karena saat itu kakakku tuh udah nggak tinggal sama kita. Jadi aku hanya berdua sama ibuku, dan kakakku kerja di Bogor, dia ngekos di Bogor jadinya. Kemudian kalau bapakku sudah almarhum sejak aku kelas 5 SD. Jadi apa-apa seringnya diriku yang nganterin ini itu, nemenin di rumah sakit, serta kalaupun dirawat gitu untuk menjalankan operasi, ya aku pernah sewaktu seminggu, dan mungkin dibantu memang sama saudara dari ibuku kayak om, tante gitu, dan ponakan lain, saudara sepupuku itu untuk nemenin saat ibuku saat siang gitu. Cuma memang sering juga meskipun aku udah di rumah itu tetap ditelepon, tetap mungkin ada berkas-berkas yang harus memang aku urus, jadi aku tetap datang lagi ke rumah sakit, dan malamnya sudah pasti aku yang nungguin. Itu lumayan cukup melelahkan, apalagi saat ternyata yang di payudara itu sudah diangkat juga, kan di leher sudah, dan itu alhamdulillah bersih, hanya benjolan gitu ya. Terus kemudian yang di sebelah sini juga benjolan sudah diangkat, alhamdulillah benjolannya saja, tapi ternyata pas dicek itu tumor ganas dan harus dioperasi secepatnya, karena kanker itu penyebarannya sangat cepat, hitungannya itu per detik bisa dia berkali-kali lipat perkembangannya, mulai dari misalnya mungkin 1 jadi 2 jadi 4, lalu berkelipatan terus menerus. Nah, karena itu ibuku kan pakai BPJS ya,
bahkan di BPJS aja dokternya bilang bahwa kalau kanker yang ibuku ini alami itu adalah yang lumayan darurat lah, jadi dipercepat. Biasanya BPJS itu kalau operasi 6 bulan, tapi karena ibuku gawat akhirnya 3 bulan. Cuma ya karena pertimbangan dari keluarga-keluarga lain, keluarga ibuku, masukan dan lain-lain, akhirnya kita berusaha untuk secara tunai gitu, tidak BPJS. Baru pengobatannya setelah pengangkatan payudara full diangkat sebelah kiri, itu beneran full dan rata jadinya. Sekarang ibuku itu harus kemonya kita ke BPJS lagi balik. Nah di situ saat kemo sih sebenarnya titik terendahnya, yaitu menangis. Beratnya kemo itu super berat. Jadi kemonya itu ibuku 8 kali kemo itu gimana sih bentukannya, ngapain gitu. Kemo itu sebetulnya hanya kayak infus teman-teman, kayak infus yang datang terus diinfus gitu cairannya, tapi nggak bisa di tangan kayak gini, kayak infusan biasa, sebab cairan kemo itu sangat keras, dan sehingga kalau memang yang di sini itu bisa pembuluh darahnya itu akan rapet karena dia terlalu kuat. Bahkan susternya aja emang harus memakai sarung tangan karena obat kemo itu keras gitu. Dan kebayangkan kalau di dalam tubuh bagaimana dia berjalan gitu, karena dari sini aja sudah kelihatan bahwa dia bisa merapatkan pembuluh darah. Nah di kemo pertama sampai kemo ketiga itu, sebelum kami keluarga tahu bahwa ada obat pereda mual yang benar-benar berlebih, jadi kalau orang kemo itu beda-beda efeknya. Nah ibuku ini yang lumayan cukup berdampak gitu tentang obat kemonya. Jadi setelah kemo ibuku tuh biasanya besokannya langsung bereaksi teman-teman, langsung mual, muntah. Bahkan pernah 3 hari ibuku tuh nggak bisa makan apapun dan minum apapun. Jadi bagaimana dia nggak mengonsumsi makanan dan gimana badannya bisa sehat gitu. Jadi bahkan nggak bisa duduk di kasur, jalan ke kamar mandi nggak bisa, jadinya pakai pampers. Nah itu menurutku itu aku di tahap berat karena pikiranku kacau. Aku melihat ibuku terlalu sakit gitu ya, dan bahkan akhirnya aku berpikir apakah aku harus mengikhlaskan seperti bapakku. Cuma aku lumayan lama tuh bergelut dengan perasaan dan pikiranku, tapi aku sadar gitu, aku kan karena belajar di KLA ya tentang batin bawah sadar, bahwa apa yang dipikirkan itu nggak boleh negatif gitu. Jadi apa yang kamu pikirkan akan terjadi gitu, insya Allah kalau Allah mengabulkan. Dan di situ akhirnya aku sadar gitu bahwa ibuku ini butuh dorongan gitu. Kalau akunya juga ikut down yang nggak sakit gitu yang nemenin, bagaimana ibuku bisa kuat. Jadi aku menghilangkan semua pikiran burukku, aku menyemangati ibuku, dan akhirnya ada satu kalimat yang aku ucapkan ke ibuku dan sepertinya berefek, yaitu aku saat ibuku udah benar-benar nangis yang kayak kenapa ibu dikasih ini, kenapa Allah ngasih penyakit ini. Pokoknya benar-benar lagi di titik terendah beliau dan titik terendahku sebetulnya. Akhirnya satu kalimat itu terucap, yaitu ibu harus kuat karena Uti cuma punya ibu. Kalau ibu nggak ada, Uti sama siapa? Sebab kakakku itu di Bogor, dia kan ngekos, dan tapi dia juga sudah menikah. Dan menurutku kakakku punya keluarga baru gitu loh. Sementara aku sama siapa? Dan aku juga merasa belum bisa mengikhlaskan kalau memang kejadian ibuku dipanggil sama Allah. Karena belajar dari pengalaman bapakku itu dari aku kelas 5 SD, yang berarti sekarang aja di 2026 itu sudah 12 tahun. Lalu apakah
apakah aku bisa ikhlas? Ya bisa dibilang aku ikhlas, tapi apakah masih sering sedih? Iya. Dan aku ngerasa bagaimana aku tanpa ibuku, jadi aku belum ikhlas gitu. Dan akhirnya alhamdulillah kita berikhtiar terus-terusan. Kemo sudah selesai, habis kemo itu ada laser, setelahnya harus kontrol juga dan balik lagi ke dokter apakah ibuku sudah bisa terbebas dari kanker, dan itu alhamdulillah dinyatakan terbebas, tapi tetap harus balik kontrol berapa bulan untuk terus dicek berjangka gitu. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa setelah sudah selesai sudah gitu bebas bersih dan nggak akan ada, tapi itu bisa ada lagi. Dan di diriku juga, karena aku keturunan langsung dari ibuku dan aku perempuan, aku sangat rentan untuk terkena kanker juga. Dan gak apa-apa, kita berusaha, aku berusaha hidup sehat, aku berusaha sekarang juga selalu berada di sisi ibu, selalu menuruti apa kemauannya jika itu masih bisa aku sanggup. Dan ya alhamdulillah sekarang kakakku yang sudah nikah, namanya Kak Desta, dia sudah punya anak juga. Aku punya keponakan, umurnya baru 7 bulan, dan dia di Bogor kan. Karena itu aku sama ibuku sering bolak-balik ke sana untuk main gitu, dan alhamdulillah ibuku sudah sehat dan kita bisa jalan-jalan bareng. Dan aku harap hidupku akan seperti itu saja, jangan ada kesedihan lain. Dan aku pengen ngebahagiain ibuku dulu. Nah, dari cerita aku sendiri, aku ingin memberi semangat jika kalian sedang diterpa badai juga, karena badai itu yang bikin apa ya, lebih menghargai waktu sih menurutku, lebih menghargai segala-galanya, lebih menghargai misalnya kalau sehat, karena sakit kita lebih menghargai sehat, karena mungkin kehilangan bapakku, aku lebih menghargai ibuku jauh lebih sayang sekali. Dan nggak ada yang salah gitu dengan keadaan, yang penting tinggal bagaimana respon kita. Oke, semangat, dan aku yakin badai kalian pasti juga berlalu. Bye.